Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka di channel Kimia. Dan kita akan membahas soal-soal elektrolisis yang terjadi pada anoda dan katoda untuk elektrolisis berikut ini. Nah, langsung aja ya kita bahas untuk soal nomor satu, yaitu atau soal nomor A, gitu ya. Nah, huruf A ini ada larutan CuSO4 dengan elektroda Zn. Oke. CuSO4 diionkan menjadi apa? Diionkan menjadi Cu2 plus ditambah SO4 min 2. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di sini, dia menggunakan elektroda Zn. Oke, elektroda Zn, nah, itu akan mempengaruhi si anoda. Oke, akan mempengaruhi si reaksi di anoda. Sedangkan kalau di katoda itu aman aja. Nah, gini, misalkan gini, untuk katoda. Katoda itu bermuatan negatif pada elektrolisis. Oke. Di sini yang muatan negatif akan menarik yang muatan positif, yaitu si Cu. Oke, sekarang Cu2 plus itu berasal dari yang mana? Apakah dia asam, 1A, 2A aluminium mangan, atau selain yang di atas? Nah, Cu itu adalah selain 1A, 2A aluminium atau mangan, karena dia berasal dari logam transisi. Oke, karena dia termasuk kategori yang bukan ion logam, bukan dari 1A, 2A atau aluminium atau mangan, maka si Cu-nya. Oke, Cu2 plus. Kemudian mendapatkan 2 elektron menjadi Cu. Oke, sedangkan untuk anoda, oke, kita lihat nih, dia menggunakan elektroda aktif. Oke, Zn itu dia elektroda aktif. Kalau dia elektroda aktif, artinya apa? Dia bereaksi di anoda. Bereaksi di anoda. Oke, karena dia menggunakan Zn, maka di sini Zn menjadi Zn2 plus dengan cara melepas 2 elektron. Oke, ini reaksinya bisa kita jumlah, kita gabung aja. Nah, kita gabung, jadinya Zn ditambah Cu2 plus. Oke, untuk elektron dicoret ya di sini ya, karena dia berseberangan dan nilainya sama, bisa dicoret. Oke, jadi di sini menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Oke, jadi reaksi pada anoda dan katodanya seperti ini ya. Sedangkan reaksi totalnya Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan 2 Zn ditambah Cu. Oke, kita sudah selesai yang ngebahas yang A. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk elektroda aktif itu bereaksinya di anoda, sedangkan di katoda itu aman-aman aja. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2, oke, yang B nih di sini, dia menggunakan AgNO3. Ketika kita ionkan, maka menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Oke, dia menggunakan elektroda Ag. Oke, elektroda Ag termasuk juga elektroda reaktif. Ya, tadi maka dia bereaksi di anoda. Oke, ya, Ag itu elektroda aktif, maka dia bereaksinya di anoda. Oke, untuk katodanya, katoda seperti yang saya bilang tadi itu bermuatan negatif akan menarik ion positif. Nah, ion positif di sini Ag. Ag itu termasuk ion logam bukan 1A, 2A aluminium atau mangan karena Ag itu logam transisi ya. Maka untuk reaksi di katodanya, maka Ag plus mendapatkan elektron menjadi Ag. Oke, sedangkan untuk anodanya ini yang bermuatan positif, dia akan menarik NO3. Nah, cuman di sini dia menggunakan elektroda Ag, yaitu elektroda aktif. Maka yang bereaksi bukan NO3-nya, tapi elektrodanya gitu ya. Jadi di sini Ag
menjadi Ag+, ditambah elektron. Nah, jadi reaksinya seperti ini. Ya. Ini untuk di katodanya dan ini untuk di anodanya. Reaksinya itu tidak bisa direaksikan secara total ya, karena tidak bisa gitu ya, atau dicoret semua ntar habis gitu ya. Oke, itu yang B. Nah, sekarang kita masuk yang C. Ini ya. Nah, ini CuSO4. Oke, jika kita ionkan menjadi Cu2+ ditambah SO4-2. Elektrodanya grafit. Grafit itu dia termasuk karbon ya. Atau saya tulis juga elektroda karbon atau grafit. Oke, grafit ini dia termasuk inert. Artinya tidak terjadi, dia hanya sebagai pengantar aja. Jadi elektrodanya tidak bereaksi. Oke, elektroda inert itu apa sih? Ada PT, C, AU. Kalau ada PT, ada C, ada U, ini dia termasuk elektroda inert. Oke, jadi untuk katoda ini yang bermuatan negatif akan menarik yang muatan positif, yaitu Cu, Cu2+, mendapatkan 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan untuk anodanya, ini yang bermuatan positif, dia akan menarik SO4-2. Oke, SO4-2 ini dia adalah sisa asam oksi. Oke, di sini kita lihat ya, di tabel ini ada sisa asam oksi, yaitu SO4-2. Maka yang teroksidasi itu adalah airnya. Maka di sini 2H2O menjadi 4H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Oke, di sini ada 2 elektron, di sini ada 4 elektron. Kita bisa total reaksinya, yaitu, nah, bisa dengan cara dikali 2. Ini dikali 2, ini dikali 1. Oke, 2 elektron kali 2 itu sama dengan 4. Di sini 4, bisa dicoret. Ya. Oke, jadi reaksi totalnya yaitu 2Cu2+, ya, 2 ini kan Cu2+ dikali 2 gitu ya. Sedangkan di sini 2 elektron kali 2 kan 4 elektron. 4 elektron ini bisa dicoret sama 4 elektron yang di kanan. Oke, ditambah 2H2O menghasilkan Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Oke, ini adalah reaksi totalnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ada perbedaan ya, walaupun di sini dia menggunakan CuSO4, kalau dia elektrodanya reaktif atau tidak reaktif, itu akan berpengaruh di anoda. Sekarang kita lihat, dan ini yang menggunakan elektroda inert ya. Nah, bagaimana yang elektroda aktif? Kita lihat tadi ya. Nah, ini adalah yang elektroda aktif. Nah, ternyata si anodanya itu si Zn-nya, bukan si SO4-nya. Kalau yang ini kan SO4-nya ya. Tuh, kan H2O-nya. Oke, sekarang soal terakhir. Kita ngebahas NaCl. Oke, NaCl. NaCl kita ionkan menjadi Na+ ditambah Cl-. Elektrodanya karbon. Nah, elektroda karbon ya berarti inert dia ya. Ya, inert. Artinya elektrodanya tidak bereaksi. Elektroda tidak bereaksi. Yang inert itu tadi ya, ada PT, ada C, ada AU. PT platina, karbon, emas, aurum, emas. Oke, untuk katodanya, katoda itu bermuatan negatif. Nah, di sini yang bermuatan negatif akan menarik yang muatan positif. Oke, yang muatan positif di sini Na. Oke, kita lihat Na. Na itu termasuk golongan 1A, ya kan? Golongan 1A itu adalah LiNa
K, Rb, Cs, Fr. Oke, berarti di sini dia termasuk golongan 1A. Oke, saya tulis ya. Na termasuk golongan 1A. Oke, maka yang terreduksi adalah airnya. Airnya itu di sini 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH min. Oke, untuk anodanya yang bermuatan positif akan menarik yang bermuatan negatif. Nah, di sini Cl min menjadi Cl2. Oke, bisa dilihat dari sini untuk larutan yang mengandung ion halida atau F min, Cl min, Br min, I min. Maka di sini 2X min menjadi X2 ditambah 2 elektron. Oke, di sini ditambah 2 elektron. Oke, ini karena sama, nggak perlu dikali lagi, tinggal dicoret. Ya, kita bisa jumlahkan. Nah, jadi 2H2O ditambah Cl min, 2 Cl min ya, menghasilkan H2 ditambah Cl2 ditambah 2OH min. Oke, ini aja yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini ya. Kurang lebihnya seperti ini aja. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.